tangki air mereka ini sering kehabisan gitu ya. Tangki airnya ini sering kehabisan air mereka, dan mereka juga nggak tahu airnya itu kemana gitu ya. Dari mereka sendiri akhirnya beberapa titik mereka ini di mesin pendorongnya ini mereka bikin stop keran. Nah, yang ini tuh ada dua mesin air. Satu mesin air yang ini digunakan untuk pengisian tangki. Dia yang ini tuh dari pump. Dia sedot dari pump terus keluar menuju pengisian tangki yang di atas pos ini, tepat di atas pos ini. Setelah itu dari pengisian pengisian tangki pipa yang ini nomor yang tengah ini, itu dia turun masuk ke dalam jet pump. Ini bakal disalurkan ke seluruh keran. Tadi saya juga belum pastikan bahwa ke dalam mereka saat ini sedang tidak pakai air atau gimana gitu ya, karena masih pagi juga, sehingga kita juga belum tahu apa masalah mereka. Lalu kalau dari stop keran ini kita tutup, ini pressure dari jet pump ini ada pressernya ya. Nah, pressernya itu cukup tinggi. Nah, ini pressernya cukup tinggi. Kemungkinan saat ini mereka belum ada pakai air. Jadi kalau pressernya kalau stop keran ini saya tutup, pressernya naik dan sebentar lagi mesinnya ini bakal mati. Nah, nih mesinnya ini mati. Pressernya segitu besar. Hanya saja ketika saat ini dibuka, kita lihat dia turunnya seberapa banyak. Nah, seperti itu. Cukup sulit karena ini restoran, mereka juga tetap beroperasi. Kita ya juga harus harus pandai-pandai sebenarnya untuk bedakan suara bocor dan suara aktivitas yang ada di kafe atau restoran ini. Ya teman-teman, ya kalau ingin tahu di mana kita dapat kebocorannya, masalahnya dia apa, ya pantengin aja terus ya. Ini kita lihat penampakan dari meteran air. Nah, nah dari meteran air sendiri itu muter terus karena tangki airnya tidak pernah terisi dengan full, sehingga ya airnya ngisi terus gitu ya kan. Hanya saja kalau misalnya pompa isinya kita matikan, kita tutup pompa isinya, contoh kayak gini, ini kan pompa isi ya kan, ini pompa isi, ada stop keran, kita tutup stop kerannya. Nah, kemungkinan terbesar di pump itu bakal mati, dia bakal berhenti. Cuma ini kan gak beranilah saya tutup dengan kondisi kafe sedang beroperasi, mereka sedang prepare untuk makan makanannya. Jadi air bakal tetap terisi terus. Oke, saat ini kita bakal memulai pekerjaan kita ya. Hah?
Oke, ini kita akhirnya ketemu juga bocornya. Nah, untuk kebocorannya kita masih bingung. Maksudnya bingungnya itu areanya tuh di daerah sini. Hanya saja memastikan apakah di keramik yang ini atau keramik yang di sini atau di tengah-tengah sini. Nah, itu agak bingung. Tapi kalau dari kami cek memang suaranya mendekat di sini, daerah sini yang paling deras. Kemungkinan untuk keramiknya bisa jadi dua-dua ini bakal rusak gitu loh. Makanya kami coba untuk buka area yang mana nih? Yang sini aja, yang besar ini aja lah ya, daripada yang kecil gitu. Ikutannya lempangan dari sana. Ya kalau ngikutin dari sana, kalau ngikuti kan kita ada bongkar dari sana tuh, daerah sini kan udah kita bongkar. Yang ngikutinnya di sini nih, pipa di sini. Dan ukuran ini area dapur, daerah kitchen. Nah, setelah kita cek keliling, akhirnya kita ketemu indikasi terbesar di daerah meja pick up nih ya. Nah, daerahnya tuh di situ. Saat ini kita lagi pemastian aja. Itu dari grafiknya cukup lumayan besar. Ah, itu yang kecolok tuh. Oh, Itu ini kecolok handsetnya. tuh. Nah, jika suaranya tuh begini nih. Dah. Jadi kemungkinan ya pojok pojok pojok. Nah, kalau itu diletak di pojokan itu Grafik kurang grafiknya tuhnya menurun. Kembalikan lagi nih. Nah, jika diletakkan di situ tuh baru kelihatan tuh suaranya lebih jelas. grafik itu nggak bisa sejajar tuh. Terus ke sana seperti ini lah. Jadi area ini yang bakal kita bongkar. Oke. Ya. Belakang mundur. Ah, segitu aja dulu. Ini ada. Ah. Oke, ini kita sudah dapat ya titik keduanya. Nah, ini kalau kita dilihat sudah nampak ya keluar asapnya. Ini tinggal ini pipanya. Tinggal keluar jinnya aja. Ini kita tinggal lebarkan, kita lihat bocornya di bagian apa. Oke. Agak ke sini ya. Agak mari ya. Nah, agak di sini aja. Agak panjang dia. Oke, ini kita sedikit lebarkan ya.
berbeda. kedalamannya cuma ini pipanya kurang dari 20 cm, kira-kira di 17 cm nih. 17 atau 18 segitulah. Oke, ini kita sudah dapat ya titik kebocorannya. Ya masalahnya di elbow T ya, T, oh ya, T. Masalahnya di T, dan kesalahannya ini pipanya elbow T nya T tipe D ya, atau tipe pembuangan, tapi dipasang
ke pipa air. Harusnya kalau untuk pipa air, Bukan tipe pembuangan itu. ya ini tipe D nih, tipe pembuangan. Kalau untuk tipe AW, tipe air bersih ini nggak seperti ini sih bentuknya. Nah ini kita sudah dapat titik bocorannya. Oke, kita sudah dapat titik bocorannya ya. Nah ini ya, di posisi T. Ini ukuran pipanya 1,5 inci ya, 1,5 inci. Masalahnya di area T. Oke, Kau yang dikasih. Pas. ini aku cukup halus ya di sini bocorannya. Oke, ini hasil pemasangan kita. Bentukannya seperti ini. Oke. Cukup sulit juga untuk masangnya. Dan ini adalah pipa yang bermasalah, T-nya. Dia masalah itu ada di sudut ini. Nah, tuh. Ini T yang dipakai ini bukan khusus untuk saluran air ya. Maksudnya ini khusus untuk saluran pembuangan. Yang untuk saluran air air bersih. Nah, T-nya tuh dia pasti lebih panjang. Nah, nih. Bandingkan ya. Nah, beda kan? Nah, inilah untuk saluran air. Yang ini untuk pembuangan, dicatat ya supaya nggak salah ke depannya. Dan elbow-nya juga udah aman. Nah, ini tinggal kita tunggu kering aja. Penampakan torennya. Jadi air itu tuh, ini batasan airnya nih. Ini jadi sebenarnya airnya cukup gimana jelasinnya, bocornya tuh kecil, bocornya tuh yang kita prediksikan itu kecil karena untuk pompa dorong dia pakai jet pump cukup deras gitu ya. Harusnya kalau bocorannya itu besar gitu, dia bocorannya besar, harusnya kalah air masuk ke tangki dengan air yang keluar itu bakal kalah. Tapi terlihat dari air tuh segini ya, segini airnya. Jadi kalau kita tutup air innya, kemungkinan terbesar ya bakal berkurang gitu kan. Mungkin bisa sampai 1 hingga 2 jam itu bisa habis total. Tapi karena ini sedang beroperasi kafenya ataupun restonya, sehingga saya nggak berani matikan inputnya. Alhamdulillah, pekerjaan kita sudah selesai untuk penyambungan. Ini baru selesai penyambungan.
Jadi yang awalnya T-nya tadi ada di sini ya, ini kita rubah seperti ini jadinya. Nah, harusnya T-nya seperti ini, bukan yang model pendekan seperti ini. Beda ya. Yang seperti ini tuh yang sebenarnya yang digunakan untuk pipa AW ataupun untuk saluran air dari air bersih. Sementara kalau yang ini untuk pembuangan. Oke ya, teman-teman. Pakai teman-teman, Pak. Oke, tinggal dulu sampai lemnya kering. Tahu masalahnya kayak mana, Pak? Masalah gimana? Permasalahannya biasanya kami sering tekor. Pembayaran. Bukan, airnya habis. Airnya habis terus. Oh, tangki. Ya, Tangki. dari sore ke malam biasanya. Cuman beberapa hari ini setelah kami cek pagi penuh, Aha. nggak ada tekor sampai malam. Tapi tadi kemarin itu udah berapa bulan ya? 3 bulan ada. Itu pagi kami cek tangkinya nggak isi. Maksudnya air keluar, tapi tangkinya nggak full. Malah satu malaman itu air hidup terus. Gitu ya. Ngisi terus lah berarti. Isi ya? terus. Dia kalau ini dari pump ada mesin pengisi ke tangki nggak? Ada ya? Coba. Di situ ya? Di pos, Bang. Di pos ya? Oh, Bang. 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 Ntar Bang mau ngecek air, Bang. Oke. Yang satu di depan, yang satu nyorong. Nyorong untuk keluar. Oh gitu. Ini hidup mana? Yang ini ya? Yang hidup mana? Coba pegang. Ini tuh. Dua-dua kayaknya. Ini juga hidup. Ini kayaknya buang ini. Ini dorong. Ini sap. Ini ngisi. Seperti ini. Puasa. Bentar ya. Ini saya tutup dulu. Ada tuh pressure. Ada pressernya. Ada. Oke. Mau mati yang ini. Iya, berarti otomatis sama. Berapa berapa kan? 4 kurang. 4 kurang segaris kayaknya. Ini masuk, keluarnya nggak ada stop kurang. Akhirnya ketemu ya. Nah, mantap. Ini kondisi tidak menggunakan pendorong, mesin pendorongnya, jet pumpnya dimatikan. Jadi kita lihat dulu ya. Dan sebenarnya kita bilang bahwasanya kebocoran awal yang di bawah sana ya, di bawah meja sini, wastafel ini, itu lebih, yang di situ lebih besar dibandingkan bocor yang di sini. Makanya kita agak kesulitan untuk cari bocor yang ini nih. Oke, ini penampakan pada saat jet pumpnya ataupun mesin pendorongnya dihidupkan. Nah,
Mantap ya. Oke, tinggal kita potong lalu sambung kembali. Mungkin bentukannya tidak seperti ini lagi, akan berbeda. Dan lihat ya, ini T yang dipakai ini, yang seperti ini bukan digunakan untuk air bersih. Ini hanya digunakan untuk pembuangan saja. Nanti akan berbeda lah bentukannya. Ini model yang terkhusus buat AW ya, pipa AW gini. Ini AW ini berarti maksudnya adalah pipa air bersih yang dari pump mau menuju keran. Nah, elbow ataupun sambungannya itu juga harus pakai yang AW. Oke, saat ini kita sedang pengetesan airnya. Kebetulan dari mesin ownernya sendiri, dari cafe sendiri, pendorongnya pakai pressure. Saat ini kita sengaja untuk memberhentikan pemakaian air. Kira-kira kita hanya butuh waktu 10 menit saja. Saat ini lagi di timer ya. Baru mulai. Dan pressure itu bentar ya. Tuh kan kelihatan. Nah segitu. Mungkin kita bakal kita bakal timer sekitar 10 menitan dari timer yang kita tentuin. Jika ini masih sama seperti ini, berarti pekerjaan selesai dan sudah teratasi masalah bocornya. Ya, kita tunggu dulu ya. Timernya masih berjalan. 1 menit. Baru 1 menit. Oke, saat ini timer masih berjalan hampir 4 menit dari pressure sendiri. Nah, masih sama, belum berkurang. Nah, syukurnya dari kru restoran ataupun ownernya cukup kerjasamanya ya. Kerjasama cukup baik. Kita cuma butuh waktu 10 menit aja untuk timerkan bahwasanya ini udah gak ada masalah. Ini masih berjalan ya. Kita tunggu lagi di sekitar hampir 10 menit. Oke, ini kembali lagi. Kita saat ini sudah di 8 menit. Selama 8 menit mesin ini belum ada hidup lagi ya. Kalau dari pressernya segitu. Itu pressernya. Tadi nggak saya perhatiin sih, dia di pressure berapa bar. Kalau dari sini terlihat bar dari pressernya ini nggak turun drastis gitu, dia nggak turun signifikan. Mungkin kalaupun terlihat dari awal video tadi sama yang ini ada perbedaan, mungkin ada salah satu kru toko, kru restoran ngebuka nggak sengaja untuk kebuka keran ya, sehingga dia turun. Oke. Nah, dilihat kalau dia ini masih ada bocor gitu ya teman-teman. Kalau ini masih ada bocor, harusnya jarum pressure ini mau turun terus. Jadi dia kehilangan pressernya dia di titik kebocoran yang lainnya. Tapi ini kan dia masih di sini aja. Sehingga dengan begitu pekerjaan deteksi pipa bocor di area ini selesai. Oke, ini tahap pengetesan. Alhamdulillah loh. Kita lagi ngetes apakah
aman atau tidak. Ini sengaja saya cekek-cekek soalnya cukup deras ya, takutnya nanti jebol di sana. Udah mati. Tadi buka keran ya, buang angin. Berarti ini aja langsung ditembak ya. Bisa. Bang, Pokoknya. ah, Lama kali. Oh turun. Aduh, hidup lagi deh nanti. Turun masih. Nggak bisa pakai mesin. ntar sabar lori. Ada bang tekanan. Bentar ya, sabar ya. Oh udah berhenti 2 bar tapi. Masih sisi 2 bar. Dua bang. Turun tadi. Ya nggak tahu kita turun lagi atau enggak. Kayaknya masih turun. Di dapur disuruh berhenti pakai air ya? Udah. Sebentar aja bang. Tadi ku buka. Ada yang ku buka Sabar dulu lah. di mesin. Apa di kompresor kita? Cek timer ini aja sekalian. Enggak, itu rem besar nih punya kita. Kompresor mesin itu.